Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu di hari Rabu tanggal 6 September 2023. Ibu akan membuatkan 2 muatan mata pelajaran di dalam satu video, yaitu nanti ada muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, untuk muatan mata pelajaran PPKN, diharapkan anak-anak hebat Ibu dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Dan untuk muatan mata pelajaran bahasa Indonesianya, anak-anak hebat Ibu diharapkan dapat mengidentifikasi penggunaan kata penghubung dalam sebuah kalimat dengan tepat. Baik, pada bab 1 kemarin anak-anak hebat Ibu sudah belajar Pancasila sebagai nilai kehidupan. Ya, anak-anak hebat Ibu juga sudah belajar menguraikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, kemudian menuliskan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara. Pada bab 2 kali ini kita juga akan belajar tentang konstitusi dan norma yang berlaku di masyarakat sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak hebat Ibu, di layar kalian sudah ada sebuah gambar yang Ibu sajikan. Kira-kira apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Kemudian, apakah kalian pernah mengalami kejadian yang sama seperti video tersebut? Dan apa yang akan kalian lakukan jika kalian mengalami hal yang sama seperti yang ada di gambar? Ya, kira-kira itu gambar apa ya? Kemudian apa kaitannya dengan norma dan konstitusi di masyarakat? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, anak-anak hebat Ibu ada yang sudah pernah dengar belum ya? Apa ya norma itu? Ya, norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Biasanya norma disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Kemudian bentuk-bentuk norma, ya. Norma-norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Yang pertama akan kita bahas yaitu norma agama, yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contohnya, norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. Yang kedua yaitu norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Contohnya pada gambar yang tadi awal Ibu sajikan, ada seorang anak yang memberikan tempat duduk kepada lansia saat dia perjalanan di kereta api. Disebut norma kesusilaan karena bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Contohnya seperti perasaan bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksinya pun terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Contohnya seperti kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Anak yang tidak hormat pada orang tuanya tentu akan dikucilkan oleh orang tuanya, saudaranya, maupun anggota masyarakat lainnya.
Yang terakhir adalah norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Biasanya berbentuk hukuman penjara ataupun denda. Contohnya, apabila di perjalanan kalian menemukan orang yang sedang berkendara tanpa menggunakan helm, itu termasuk pelanggaran pada norma hukum. Biasanya sanksinya adalah denda. Baik, mungkin itu saja bentuk-bentuk norma yang dapat Ibu jelaskan. Untuk PPKN, setelah tadi anak-anak menyimak apa itu norma, macam-macam norma, tugasnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang kita beralih ke muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak hebat Ibu, pada pembelajaran yang telah lalu kita sudah belajar tentang kalimat berpola subjek, predikat, objek, beserta keterangan. Pada halaman 45 di buku kalian, di situ kita lihat pada nomor pertama ada kalimat kami bersuku Batak dan bermarga Siregar. Ya, kemudian sebenarnya bahwa 3 kalimat yang ada di buku halaman 45 itu merupakan 2 kalimat yang terpisah. Kalimat seperti itu disebut kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan 2 kalimat atau lebih. Untuk menyambungkan antar kalimat penyusun ini biasanya digunakan kata penghubung atau lebih dikenal juga sebagai konjungsi. Konjungsi yang biasa dipakai dalam kalimat majemuk setara antara lain adalah dan, yaitu untuk menghubungkan kalimat yang situasinya sama. Kemudian ada tetapi untuk menghubungkan kalimat yang situasinya berlawanan. Ada pula kalimat penghubung atau kata penghubung sehingga untuk menggabungkan atau menghubungkan kalimat yang merupakan sebab atau akibat. Setelah tadi kalian menyimak sekilas tentang konjungsi, maka untuk latihan atau tugas bahasa Indonesianya silahkan kalian kerjakan pada halaman 46. Kira-kira konjungsi atau kata penghubung apa yang tepat untuk digunakan pada kalimat-kalimat tersebut. Ada 3 kalimat ya pada halaman 46. Mungkin untuk hari ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap sehat semua. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.